kontur sudah tanahnya itu sudah kelihatan. Ada yang kami tunjukkan di YouTube. Betul-betul kayak roti yang baru keluar dari bakarannya empuk gitu. Rumah enggak bantat. Nah, ini lari ke lingkungan. Beras aja itu kandungan beras yang ada residunya ya, sampai ke air susu ibu itu Anda dianalisa dia kandungan ureanya kok masih ada sampai itu. Makanya ini solusinya. kontrolnya anaknya 15, anaknya yang pakai pucak madu 35, ada yang 19, kontrolnya 19, pucak madunya 42, ribut kan Pak. Anak-anak karena masih baru 2 minggu. muncul semua. Kemana bapak? Anakannya muncul tadi bapaknya. Bapaknya Pak Sigit. Itu yang bikin banyak Pak Sigit. Adanya di Jogja. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan ini Pak Sigit dengan teman-teman di Pucak Madu. Terima kasih atas sudah kami berkunjung di sini. Sangat bagus direspon. Inti dari kegiatan kami ini adalah untuk audiensi karena kita ada pengadaan pupuk organik cair atau pupuk hayati. Kami mungkin tidak hanya melihat di sini aja Pak. Nanti di pabrikan lain juga kami akan melihat dan ya nanti mungkin Bapak BPK yang akan menentukan apa produk yang akan kita. Jadi kita belum tentu nanti dalam pengadaan itu Pucak Madu. Ini karena kita objektif saja Pak. Yang terbaik di antara beberapa produk itu nanti akan pasti kita ambil. Itu aja mungkin Normatif lah. Iya. Jadi mohon maaf lah kalau kita ada kekurangan kita isi. Itu beliau kebetulan ya lagi cuti mendadak Pak. Orang tuanya meninggal kemarin hari Sabtu kemarin, ini hari yang ketiga sudah mungkin beliau baru besok mungkin infonya baru bisa masuk. Sebelumnya kami perkenalkan di pabrik ini Pak. Jadi PT Madu Baru ini punya 2 unit produksi, jadi pabrik gula dan pabrik alkohol. Sahamnya dari PT Madu Baru ini 65% punya Keraton Sultan Habis10. Jadi ini statusnya 65% swasta. Nah, sedangkan yang 35% ini punya PT Raja Wali Nusantara Indonesia, salah satu BUMN yang bergerak di bidang agrobisnis. Itu juga tebu. Jadi yang sekarang namanya RNI itu ID Food Pak. Itu sekilas dari perusahaan kami kepemilikan saham. Kalau dari
proses produksi kita ada 2 unit produksi, gula dan alkohol. Di mana pupuknya? Pupuknya itu di unit pabrik alkohol, Pak. Jadi sebenarnya pabrik alkohol itu mempunyai produk utamanya alkohol. Jadi punya kualitas prima sama teknis, itu untuk kebutuhan farmasi sama kosmetik. Yang banyak dibutuhkan di kosmetik, biasanya parfum macam-macam, karena alkohol itu kan bahan baku untuk solvent. Kita bahan bakunya dari alkohol itu dari produk sampingnya gula. Jadi pabrik ini terintegrasi, Pak. Produk samping dari gula itu kan tetes, molasses. Tetes itu yang kita olah jadi alkohol. Dan alkohol ini selain dan diubah lagi jadi alkohol dan menghasilkan dulunya limbah, Pak, limbah cair. Limbah cair dia olah. Nah, dulu kita nggak berhasil ngolah-ngolah, Pak. Susah banget karena apa? COD-nya terlalu tinggi. Seluruh pakar itu sudah diarahkan dari luar negeri, UGM pun sudah, tapi berhasil, tapi secara ekonomis nggak berhasil, Pak. Datanglah Pak Sigit ini, Pak. Beliau yang formulatornya Ucamadu. Itu berbahan baku vinase. Jadi vinase ini warnanya yang mirip-mirip kayak tetes. Jadi Bapak kalau sudah tahu Ucamadunya, warnanya kan coklat kehitam-hitaman. Tapi kalau dicium, nah itu nanti ada bau-bau kayak tapenya biasa. Karena udah di sana ada bakterinya, mikrobanya, makanya kita pupuk cair hayati wajib. Di situ kita kapasitas produksinya 25.000 liter alkohol, Pak, dan menghasilkan bahan baku vinase untuk buat pupuk 10 kali lipatnya. Jadi kalau 25 KL berarti ada 250 KL bahan baku untuk bikin pupuk, kiloliter KL. Jadi per hari kita alkohol cuma 25 KL, kalau vinasenya 10 kalinya. Jadi untuk bahan baku, untuk penyediaan bahan baku untuk bikin pupuk Ucamadu, kita siap, Pak. Kita ada labun 10.000 liter, 10.000 ton, 10 juta. Jadi setara 10 juta. 10 juta liter. Itu lebih, kita ada 18.000. Sebenarnya itu dulu tempatnya tetes, tapi kalau ini vivonya lancar, jadi itu bisa digunakan. Tapi kita ada tambahan yang kemarin itu berapa ya? 250 untuk adaptasi. Untuk adaptasi 250.000 liter. Sebenarnya kita untuk pakai sendiri ada yang Ucamadu curah. Karena kita kalau sehari menghasilkan 250.000 liter vinase untuk dijadikan pupuk, kalau kita menggantungkan hanya yang botolan kita nggak mampu untuk produksi, Pak. Berhenti karena nanti bottlenecknya di penampung vinasenya itu. Makanya kita ada yang curah untuk lahan-lahan tebu milik sendiri sama lahan-lahan kebutuhan petani di sekitar. Seperti itu. Nah, cuma yang Ucamadu plus, nah ini sama Pak Sigit emang namanya sudah plus ya, Pak ya. Nah, kualitasnya lebih bagus dibanding yang curah. Seperti itu. Apalagi waktunya disimpan juga lebih lama daripada kalau yang curah cepat, Pak. Jadi nggak sampai disimpan sehari 2 hari langsung dipakai, masuk ke tangki. Kita minimal 30 rate tangki, Pak, 8.000 liter per tangki. Kalau nggak gitu nanti kita hanya produksi seminggu 2 minggu, berarti sampai kosong lagi, produksi alkohol lagi. Seperti itu kendala kami. Tapi alhamdulillah Ucamadu ini udah kemarin yang kemasan ke Jeneponto, sudah ke Jeneponto, Pak. Alhamdulillah. 22.000 akhir Desember kemarin. 20.000.
22.000 liter. Di Ponte. Jadi itu Sulawesi Selatan. Ya dapat informasi kok 300.000 Sulawesi Selatan tahun ini. Tahun ini yang sudah masuk ke CPCR ya, itu 499.000. Kemarin Sulsel, terus Bali, Tabanan. Sebelum bisa perkenalan dulu Pak. Saya Samsu Pak. Saya sebagai staf pengolahan di sini Pak. Dari Pak Yon, jadi Pak ada Pak Yon itu di bawahnya kepala pabrik spiritus itu ada staf pengolahan, wakil kepala pabrik spiritus sama staf instalasi. Kebetulan saya yang di staf pengolahan. Beliau yang wakil kabaknya juga lagi ikut ke ziarah. Yang bagian instalasi ada nanti Pak Agus juga nanti menemani, ada kalau ini Pak Sigit sudah tahu ya Pak ya, ini Pak Sigit formulatornya dari Ucaman. Baik Pak, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih sudah menerima kami. Kami ada kegiatan di tahun 2003 ini kan terkait pengadaan pupuk organik. Dari saya sendiri ini Pak, pimpinan di dinas Pak Zulkifli, kalau bidang pertanian Pak Agus, untuk kepala seksinya terus menangani pupuk. Hasil pupuknya Pak. Jadi kami tertarik karena bersama ini banyak sudah tersebar di Indonesia dan kami ingin mencoba juga melihat lebih dekat dengan dunia produknya melalui pabrik ini. Cuma yang kami ingin diskusikan ini dengan Bapak mungkin ada informasi terkait penggunaan pupuk ini, organik ini yang ada di dua pabrik atau Kalimantan, misalnya di Sulawesi sudah banyak memakai ya, di Bali. Nah, kalau karakteristik kami di sana, karakteristik tanahnya ya, Gambut ya. ya jadi gambut, kemudian keasaman itu mulai dari 2 sampai 5 gitu ya. Malah ada yang 3 ke bawah atau 4 ke bawah. Yeah. Jadi kandungan asamnya sangat tinggi. Nah, itu kami malah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menekankan pupuk. Terus kopi atau Teh, apa kopi? kopi? Kopi. Kopi. Kita yang Teh. Jadi informasi ini kami Izin, Pak, ya. mendapatkan juga terkait pemakaian kucing madu ya. Iya, sama tuh. Apakah penanganan dengan memakai kucing madu untuk kandungan asam di sana kami rata-rata nih, karena sana kan daerah tambang, Bedanya naik gitu Pak. ya sana rata-rata tambang. Saya tuh 19 tahun di tambang Pak. Kalau mau meriksa air asam tambang itu semua lah alami dia, jadi harus mengontrolkan pupuk sekian ton untuk sekian liternya atau sekian area keseluruhan areanya. Nah, kami itu sejauh ini kan, kalau kami menurut informasi beberapa literatur kan untuk 1 hektar itu kan butuh 2 ton ya Pak Bambang ya, 2 ton kapur kalau mau menaikkan 1 strip daripada asam itu. Sejauh ini apakah pemakaian ini ada ke arah sana juga, sehingga nanti kita tidak lagi memakai kapurnya tapi langsung memakai pupuknya? Dan apakah ada daerah selain Kalimantan Timur yang sudah memakai khusus Pulau Kalimantan? Iya. Mungkin itu Pak, sekedar kami mendapatkan informasi sehingga penggunaan ini kami ke depan bisa merubah kualitas tanah kami kan yang ada di Kalimantan Timur khususnya. Iya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Langsung saya jawab. Iya. Mungkin setelah ini kita diskusi dulu ya Pak ya. Iya. Siapa Pak Sigit ini mumpung Iya. pakarnya Pak. Iya. Ini gurunya saya Pak. Jadi emang pakarnya udah Pak Sigit ini melawan buana di dunia sampah. Jadi Bapak kalau Bapak dulu Sigit siapa namanya Pak? Agus Himawan. Agus Sigit Himawan itu. Saya kenalnya Pak Sigit. Tadi itu Agus Sigit Himawan sampah di Google. Di Google Pak ada Pak. Dulu di Klaten apa Sragen? 8 kabupaten. Kabupaten. Pabrik saya di 8 kabupaten.
mulai Metro Lampung, Kerawang, Sragen, Lumajang, Bondowoso, Mojokerto, keliling. Sekilas profilnya Pak Sigit itu Pak. Jadi sudah memang ahlinya di sampah, bahan organik dia olah dari lumpur jadi berharga. Ibaratnya kita dulu finasi itu kita masuk ke badan bakunya sungai Pak. Nah, diprotes dia delalah ya Pak, delalah. Tadi tolong sama bidang kuasa ditemukan Pak Sigit dirubah loh itu. Jadi kita percobaan awal dulu kita pH di sini 5,4 gitu Pak. Kalau tanah yang bekas tebu kita pakai netral jadi 6,5 dan ada jamur-jamurnya gitu. Jadi itu udah tanda langsung pH awal berapa. Nah, kita mau pakai masih belum lihat hasilnya aja Pak, lihat tanahnya dulu. Dalam waktu seminggu kok bisa kembali ke netral 6,5. Wah ini udah bagus, berarti udah layak. Nah, jadi kita selama 2 tahun Pak Sigit masuk sini bikin kita percobaan selama 2 tahun fokus pakai sendiri sambil ada bukti baru mengajukan izin edar. Izin edarnya juga 2 tahun. Seperti di Kalipunya dulu kita Pak, 2016 kita Pak. Jadi kita dulu cuma produksi alkohol gara-gara limbahnya itu 1 bulan Pak. 30 hari, 40 hari dalam setahun. Biasanya kita produksi sampai 7 juta liter itu di 200 hari Pak, 1 tahun sepanjang tahun bisa gitu. Ya karena protes masyarakat, jadi masyarakat itu masuk ke badan sungai itu dilema Pak. Petani ikan yang protes karena COD-nya itu yang tinggi, jadi bukan mati keracunan, tapi mati kehabisan oksigen. Ikannya itu mangap-mangap. Seneng kalau orang-orang ngambung. Kalau dilewatin sawah-sawah, perairan Pak, pengairan itu, mereka malah seneng, padinya juga gede, subur-subur. Cuma kita emang nggak ada data dapat berapa dapat kata ini nggak ada Pak, karena sudah dari dulu-dulunya seperti itu. Nah, setelah kita cut Pak, kita nggak mau di badan sungai, banyak petani yang rugi sebenarnya. Beda, jadi dari taruhlah yang cari pakan cacing merah itu Pak, biasanya itu banyak Pak, kok malah jarang ya. Jadi ilmu titennya masyarakat pencari ini karena sungainya udah bersih, cacing merahnya kok malah jarang ya. Jadi emang waktu Cacing merah itu semacam hama ya? bukan Pak, cacing merah buat pakan ikan, Pakai ikan, ya. ternak itu loh Pak. Cacing tanah. Ya, yang buat apa? Ikan hias, Iya. lohan, arwana itu kan yang cacing merah-merah itu Pak. Iya. Seperti itu contohnya Pak. Dan banyak sih Pak. Finansialnya itu bisa buat maggot juga bisa, media untuk maggot cair itu bisa juga. Dan baku utamanya memang dari tebu. Iya, jadi konsep kita karena dari tebu kan sudah digiling, yang merahnya diuapin, jadi banyak pemanasan berkali-kali hingga warnanya coklat kehitam-hitaman karena pemanasan itu. Nah, terus juga prosesnya sulfitasi sama apa namanya, pakai karbonat apa kok karbonat bukan karbonat sulfitasi, jadi pakai COH juga, kapur juga untuk penetralan itu. Terus setelah udah bisa diputar, dipisahkan, nah jadilah tetesnya itu yang kita olah secara fermentasi juga jadi alkohol. Nah ini juga finansialnya juga diolah secara biokimia juga dengan Pak Sigit, dengan formulanya Pak Sigit. Makanya ada kandungan bakteri-bakteri pendukung kesuburan tanah seperti itu. Nah, kita konsepnya dari tanah kembali ke tanah Pak. Jadi biar siklusnya ini jalan. Ya. Kalau mungkin tingkat efisiensi, efektivitas daripada yang pupuk yang biasa yang ada kata orang sekarang subsidi non subsidi ya. Dengan pemakaian pupuk ini persentasenya untuk efisiensi pemakaian. Jadi kita gini Pak, saya boleh cerita tuh. Ya, ini dari petani tebu Pak, saya tahunya dari petani tebu. Itu tebu kalau lahan sawah itu 60-40 Pak, 60 urea, 60 urea, 40 NPK kalau nggak salah, 1 hektar. Iya.
1 hektar itu segitu Pak. Pak Sam. Kalau pakai pucah madu kemarin kita hanya 1 sak aja Pak. Jadi pupuk yang curah itu 8.000 liter 1 sak. Ya 1 sak kan 25 kilo Pak. Maksudnya itu biar larut-larut sendiri. Itu untuk 1 hektar Pak. Jadi kan lebih itu dari tetap pupuk kimia dipakai. Tapi porsinya lebih sedikit. Sedikit dari harga sebelumnya ya. Jadi konsepnya pupuk hayati ini yang saya pahami dari Pak Sigit itu, jadi pupuk mikrobain yang dalam pupuk ini Pak, dia itu membantu nutrisi-nutrisi itu biar terserap oleh tanaman. Seperti itu. Di tanahnya dulu disetelin, makanya ada pupuk dasar biar settle, baru ditanami, itu baru diserap Pak. Seperti itu. Ini yang mikrobanya ini yang bekerja. Nah, kalau tidak ada mikrobanya, unsur haranya kurang, itu nanti pupuk kimia yang kita kasih akan terdeposit Pak, hanya berapa persen yang terserap. Seperti itu. Akhirnya nanti ada yang tanahnya bantat, ada yang mana seperti itu. Seandainya tanah di situ sudah banyak pupuk yang sudah terdeposit, pucah madu aja nggak usah tambah pupuk, nggak masalah Pak. Padahal kemarin itu ekstrim, ada kita petani Lombok Pak, dari Wonosobo itu ya iseng sih beli pupuk pucah madu itu Pak, 3 dus lah, harganya lebih di atas dari katalog kan kita pakai 57.000, kalau itu belinya di 60.000 kalau ada. Nah itu 3 dus, dia petani Lombok mencoba di 1.250 batang. Nah, dalam kalau Lombok itu kalau salah 60 hari baru panen ya Pak ya. Ya baru petik lah. Nah, petani itu ya cerdas Pak. Saya tanya itu dia pakai pucah madu sendiri, nggak pakai pupuk Pak. Di pokoknya pucah madu aja. Pakai pupuk yang buatan yang di sini banyak beredar, bukan kompetitor kita lah Pak, kayak NASA apa, bersama yang nggak pakai pupuk Pak. Jadi dari hasil buahnya, ketebalannya itu sama. Kalau Lombok kalau semingguan kan layu gitu loh Pak. Nah itu enggak seperti itu. Dari memperhatikan terus metik terus gitu Pak. Habis petik disemprot yang batangan apa yang kemasan itu disemprot, kembang lagi seperti itu. Kalau yang kan di kita ini enggak Pak, berarti ya berhenti sudah ya. Yang ininya itu pertama. Jadi emang ada perbedaan. Nah, kita ekstrimnya pakai di lahan pasir kalau di sini di pantai selatan. Ya lahan pasir kita di kemarin nanam bawang, lombok, bawang. Jadi kalau untuk pemakaiannya itu disemprotkan di daun sama yang di tanah Pak. Tanah juga ya? Kalau yang daun yang kondisi tertentu mungkin Pak Sigit nanti yang menjelaskan teknisnya, dosisnya, terus apa ya istilahnya, habis kayak yang saya tangkap dari Pak Sigit itu Pak, habis metik kayak metik itu langsung dirangsang lagi. Nah, pas metik dirangsang lagi biar cepat bunga seperti itu. Sambil diskusi monggo di samping Pak. Ini Bisa Pak sih. Mau Iya. pakai ini. jelasin pakai. Iya. Saya terkait dengan pakar desain yang teknis sekali Iya. untuk menaikkan pH ini, menormalisasi pH. Nah, untuk mencapai ketahanan pangan tidak cukup dengan intensifikasi, harus ada juga ekstensifikasi dalam bentuk pemberdayaan lahan bekas tambang. Ini yang akan saya sampaikan ke Pak
Prabowo bulan Maret. Jadi saya ditugaskan untuk bagaimana lahan bekas tambang yang pH-nya rendah bisa menjadi normal sehingga pencapaian produksi bisa seperti lahan normal. Kalau pasir sudah kami berhasil. Lahan pasir yang mungkin nanti bisa jadi bagian agenda survei, Bapak kita antar ke lahan pasir. Kita ada 50 hektar, kita bina petani lahan pasir. Tidak apa-apa, agak melebar sedikit ya, Pak. Ya, Bapak. Indonesia ini sebenarnya sekarang ini kita krisis NPK sebetulnya. Jadi karena ini sifatnya sangat-sangat politis maka tidak diekspos, tapi sebenarnya kita krisis NPK yang disebabkan oleh raw material yang terganggu karena perang Ukraina. PI pun sekarang tidak memproduksi NPK, dia hanya menunjuk maklun ke swasta. Jadi PI sendiri tidak memproduksi karena harga raw material sudah tidak sesuai dengan HET. Padahal subsidi tidak ada. Jadi ini kenyataannya begitu, Pak. Maka begitu saya mengajukan pemberdayaan limbah tebu, tadi sudah disampaikan Pak Samsul, plus pemberdayaan industri peleburan aluminium untuk menjadi NPK. Jadi DROS, istilahnya DROS. Nah, karena ini sifatnya adalah reklamasi, maka langsung saya ke arah sini, Pak. Nah, masih tambang macam-macam ya, tambang apa aja. Pokoknya yang topsoilnya habis, yaitu istilahnya reklamasi kan, Bapak. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Bapak tadi. Jadi saya kasih judul sistem perbaikan sifat kimia tanah yang dimediasi oleh mikroba. Bioremediasi, ini sebenarnya bioremediasi. Ini rumus teknisnya seperti ini, Pak. Saya yakin di Kaltim juga banyak mengandung sulfat. Tanahnya sulfat. Untuk menaikkan atau menormalisasi lahan reklamasi yang masih mengandung sulfat dan logam valensi 2, maka akan berhasil menaikkan menaikkan pH. Jadi problem turunnya pH terutama di curah hujan. Lahan tambang itu kalau kering agak bagus pH-nya, tapi begitu curah hujan dia langsung ngedrop karena disuplai hidrogen dalam bentuk H2O. Jadi sulfat yang di tanah ditimpa dengan air H2O, maka terjadi reaksi menjadi H2SO4 alias asam kuat, maka itu akan turun. Makanya nggak kaget sampai 2-3,5 udah biasa ini. Nah, saya tempatkan bakteri pelarut sulfat. Bakteri pelarut ya. Sulfat. Sebetulnya ini saya pakai Pseudomonas sp. BPS itu bakteri punya Sigit, Pak. Bilangnya direktur saya dulu, Pak. BPS bakteri punya Sigit. Kalkulatornya ada. Jadi BPS itu sebenarnya Pseudomonas sp yang dikandung di Pujamadu. Sederhana sekali sebenarnya prosesnya. Jadi H2SO4 jangan sampai terjadi, dipecah oleh bakteri pelarut sulfat dengan rumus ini. Jadi nanti Bapak saya kasih ini ya. Siapa? Katanya. Jadi logam valensi 2 reaksi sulfat. Jadi mereduksi sulfat bergabung dengan hidrogen tapi bergabung dengan metal.
logam valensi 2. Makanya harus ada logam valensi 2 di tanah baru reaksi ini terjadi. Dan sudah saya buktikan di lahan sawit, karena customer kita justru lebih banyak di lahan sawit selain e-katalog, Pak. Ini juga aneh sekali, justru yang getol untuk mereka ingin mereklamasi lahan itu betul-betul malah sawit, dan di Jambi lagi tempatnya gambut juga. Alhamdulillah sudah terbukti, rumus ini terbukti. Ini kan baru rumus, Pak. Nah, rumus ini ternyata terbukti bahwa terbentuk metal sulfida dan biomasa. Jadi hidrogen sama sulfat nggak ada di sini, sudah menjadi metal sulfida. Jadi S-nya sudah terikat dengan metal, sehingga hidrogennya tetap H2O. Nah, tapi harus ada bakteri, maka terbentuklah biomasa. Jadi populasi mikrobanya malah tambah banyak lagi. Ini juga saya ambil dari teori ini, saya ambil dari jurnal orang Rusia. Terus saya buktikan kok benar gitu. Kira, yeah. Saya pernah kenal tambang dulu, Yeah. jadi, tapi lingkungannya. Yeah. Kalau kita memeriksa air asam tambang itu ada 4 parameter sih, ada pH, FSS, FS sama MN. Ya, Nah, kalau kita ukur pH-nya normal, berarti Fe-nya ikut normal. Nah, ada hubungan dengan, tapi ini yang tambang lah, tambang batu bara yang ada di Kalimantan. Tapi ada hubungannya juga dengan ini ya, proses reaksi ini sulfida sama metal turun. Ya, metal sulfida harus, jadi gini, sulfurnya harus diikat oleh metal valensi 2 seperti Fe. Jadi berarti perlakuan dari pupuk ini ya bisa ya. Tapi harus ada provokatornya. Ya, itu Pseudomonas sp. Nah, kelemahannya di reklamasi lahan, miskin mikroba. Ini problem, sehingga tidak ada ininya, faktornya, tidak ada ini penghubungnya. Ini kan semua reaksi enzimatik, Pak, di sini. Reaksi enzimatik baru terbentuk. Ini enzimatik di sini. Kurang aja saja. Kira-kira ini teori baru. Dikatakan baru sih enggak, sudah 10 tahun, cuman belum diimplementasi secara massal. Ini teori. Ya, saya sudah membuktikan. Makanya di tempat Bapak Denbot kemarin yang asem-asem bisa naik. Sebenarnya tidak itu pH-nya rendah banget atau tidak terlalu rendah itu. Jadi 5 bisa naik menjadi 6,5. 3 pun naiknya 6,5. Ya karena semua berasal dari mikroba yang tidak tergantung berapa konsentrasinya, tidak ada. Kalau kimia kan matematika, kalau biologi nggak berlaku matematika. Ada berkembang terus. Jadi faktornya adalah waktu. Karena sama dengan kita ternak kan, Bapak. Jadi fungsinya waktu, bukan jumlah, tapi waktu. Ada fenomena sana Pak, maaf Pak. Kalau di ini, tapi ini masih dugaan sih. Sawit kan berada di hulu sungai kami. Pada saat musim kemarau, ada fenomena air itu berubah menjadi warna biru, jernih sampai bawah. Sampai sekarang melalui IPB juga belum ketemu karena banyak faktor yang pengaruhi bilangnya. Kok air bisa berubah jadi warna biru semua, padahal kan kami airnya harus keruh. Kalau keruh baru masyarakat senang, kalau sudah biru ada racun bilangnya. Nah, jadi waktu saya di sawit, karena rata-rata kan karena untuk mempersingkat waktu, kalau di dalam amdanya itu setiap di pangkal pohon ini harus digali baru dikasih pupuk, baru ditutup. Nah, biasanya untuk mempersingkat waktu di atas tanah, pas datang hujan larut. Tapi itu baru dugaan aja, belum sampai ke sana. Mungkin pengaruh pupuk itu Pak ya? Kalau saya tidak, malah dari cerita ini nanti saya mesti ke sana.
Kalau saya bukan itu, karena proses dekomposisi yang tidak terjadi, sehingga TSS-nya tidak terjadi. Proses dekomposisi itu kan memperkecil partikel, gitu, sehingga TSS-nya lebih kecil. Ya, total suspended solidnya akhirnya lebih kecil. Hanya jadi jernihnya. Akhirnya justru TSS-nya tambah besar, Bapak, makanya jernih. Ini kebalik, kalau ada mikroba yang mendekomposisi bahan organiknya, maka dia keruh. Sama dengan kita vinase ini, molase difermentasi, limbahnya pun keruh. Karena apa? Ya proses dekomposisi. Tapi kalau nggak proses dekomposisi, terjadi TSS yang maksimal, mengendap, yang atas jernih. Nah, cuman saya belum bisa jawab birunya nih. Birunya itu apa? Apa floris? Bisa saja dari mikroba apa? Ini saya nggak ngerti, atau dari ini mesti dilihat. Fenomenanya lagi, ikan-ikan di keramba kan biasa di sungai, pinggir sungai, Pak. Pada mabuk semua yang mata itu. Ya, itu jelas itu BOD-nya. Walaupun jernih tapi dia kandungan oksigennya rendah. Itu problem, sangat problem. Nah, saya ke sana penasaran juga. Nanti Pak Kadis ada yang manggil. Saya di hidup Pak 19 tahun karena itu. Itu berarti di sawitnya populasi mikrobanya rendah ya. Rendah. Makanya produk TPS-nya juga rendah. Berarti yang ini Pak Kocamado ini bisa dipromosikan juga di anu ya. Sangat di sawit ya. Ada Bisa Pak yang sudah khusus sudah ya. Yang untuk berau. Ini maaf Pak, ini yang susah. Belum Berau ya. Nanti saya kebetulan ada juga kenal tanaman-tanamannya. Nanti Ya, saya Pak, cerita saya tentang kan di sini kan. tentang sawit juga nanti ke Pak Kadis. Iya. Kita lanjut dulu ini. Bagus ini Pak. Kalau Bapak sudah paham ini, tinggal nanti anunya saya kasih eksekutif summary-nya tentang ini, meningkatkan menormalisasi pH dengan bioremediasi. Kalau sudah jelas, baru saya lompat ke pertanyaan Pak Kadis yang lain, seperti berapa sih mengurangi pupuk kimianya Kocamado kan gitu Pak ya. Saya balikkan dulu ke sawit. Jadi saya analogkan sawit loh. Sawit itu menghitung kok gini ya. Itu ada di klik itu adalah muncul terus Pak. Ini. Nah, yaitu dia di animasi. Asumsi produksi 1 ton TPS selalu membawa urea 6,3 kilo. Urea, bentuknya urea, bukan N total. TSP-nya 2,3, KCL-nya 7,3, kiseritnya 4,9. Ini yang sudah disepakati dari dunia budidaya sawit. Untuk 1 ton kalian harus belanja ini, maksudnya gitu. Dengan asumsi, ya ini terbagi untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Dengan asumsi bahwa kehilangan pupuknya 13% dan 12% dalam menguap dan tercuci. Ini asumsi dari perhitungan biasanya kebun sawit. Jadi apabila target yang kita mau targetkan 25 ton, maka ini dosis aplikasinya. Akan tetapi ini tidak pernah terjadi. 25 ton ini tidak pernah terjadi. Padahal sudah ada faktor, safety faktornya harus nambah 25%. Nah, kalau di kebun yang ini asumsi kehilangan 25, maka ditambahkan dengan asumsi kehilangan tersebut. Masalahnya adalah targetnya tidak pernah terpenuhi. Teorinya ngomong 25 tahun, tapi tidak pernah 25 tahun.
Nah ini kenapa gitu? Ini nanti akan menjawab sesuai sama dengan padi apa gitu Pak. Kok sama saja. Jadi apa yang dimaksud dengan kehilangan atau faktor koreksi adalah menguap dan tercuci. Ada yang dilupakan sama mereka, yaitu hara yang tidak terjerat, tidak pernah diperhitungkan. Kalau menguap yes, kalau kita kena oksidasi udara luar hilang. Terus tercuci ya karena pupuknya tidak ditanam. Iya, di atas saja. Nah akhirnya kan lewat, kena air lewat. Nah yang tidak benar dihitung itu adalah berapa yang tidak terjerat. Inilah yang menjadi problem, sehingga 25 ton tidak pernah tercapai. Nah tidak terjerat itu kenapa? Ya, ini sehingga tidak tercapai. Ini Pak, terutama di Bro ini. Bro itu ini Pak, tanahnya itu rata-rata keras, bantat. Nah, dengan tanah bantat maka kandungan oksigen tanahnya rendah. Padahal nitrifikasi itu selalu aerob, nitrobakter dan ininya nitrosomonasnya selalu aerob. Maka kalau tanahnya bantat oksigen kurang, tidak terjadi nitrifikasi atau minim nitrifikasi, maka produksi vegetatifnya rendah. Otomatis. Nah ini kenapa tanahnya harus gembur, karena kandungan oksigen. Ini juga terjadi di sawit Pak, di Bengkulu problemnya adalah tanahnya tanah kandungan oksigen rendah. pH-nya bagus 7. Tapi fisik tanahnya jelek sehingga nitrifikasi tidak terjadi. Nah ini saya cerita apa ya? Pernafasan akar. Nah itu kan istilahnya kalau di mata kuliah Bisa masuk S2 kita. Beliau profesor sudah. Profesor Kalau mau dapat S2 beliau sudah profesor. ini kira-kira grafik respirasi lah. Jadi kalau Iya. tanahnya keras maka respirasinya turun. Iya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, nitrifikasi itu dibutuhkan tata ruang udara tanah alias oksigen. Nah ini contoh, ini yang customer saya ini Pak, dinamika Salawas Jaya. Jadi ini tanahnya aluvial berat, akarnya tidak bisa menembus yang ke bawah, akarnya banyak yang terbang di atas. Padahal mineral tidak ada di udara, mineral ada di tanah. Kalau akarnya terbang dia ngambil mineral dari mana? Unsur hara apa nggak bisa? Paling nitrogen Pak. Iya paling nitrogen fiksasi. Itu pun kalau ada azotobakter, kalau nggak ada Nggak bisa. nggak bisa apa-apa. Loh, pH normal. Ini kembali dengan bapak ini. Tanamannya akhirnya kerdil. Kenapa? Ya akarnya nggak berkembang. Biomasa di bawah tanah itu selalu linear dengan biomasa di atas tanah. Jadi kalau akarnya berkembang, otomatis batang, daun, ya ikut berkembang. Biomasanya kan sama, jadi garisnya linear. Lepahnya kurang segar, ini jelas nitrogennya tidak terangkat ke atas, alias nitrifikasi tidak terjadi atau minim sekali. Faktor koreksi kehilangan yang tidak terjadi karena pH tanahnya. Jadi, nah ini baru problemnya Bapak ini. Jadi tidak terjerat karena faktor pH yang rendah. Nah, ada kurva yang saya pelajari juga hubungan antara KTK dengan pH. Nah ini tapi Bu Anita dari Detan kurang sepakat nih. Kenapa? Nah ini kita belum ketemu lagi. Harus kita intensifkan diskusinya nih.
Pak. Memang hubungan sama PH dengan KTK seakan-akan tidak berhubungan, padahal sangat. Nah ini kan Ya. KTK di sini nih. Jadi ionisasi minim terjadi apabila pH rendah. Terus faktor kedua adalah koreksi kehilangan tidak terjeratnya karena populasi mikroba yang rendah. Nah ini baru Ucamadu mikrobanya bekerja. Nah perlu ini kan mengingatkan saja ya. Kalau tidak ada bakteri pelarut fosfat ya nggak bisa fosfat itu terjerat. Maka terikatan. Nah ini korelasi memaksimalkan diberikan dalam bentuk. Nah ini baru saya jelaskan bahan aktif. Jadi bahan aktif Ucamadu itu tidak pernah saya keluar dari fermentan. Saya taati fermentan dengan wajib azospirillum minimal 10 pangkat 7 wajib, maka saya tempatkan 10 pangkat 8 10 pangkat 10 ada gitu Pak. Bacillus sp minimal ini kandungan Ucamadu sesuai hasil lab yang pertama. Actinomycetes 10 pangkat 6. Terus penambah nitrogen saya pakai Azotobacter. Yang pengurai fosfat pakai Pseudomonas sp. Sehingga Pseudomonas sp itu fungsinya banyak. Jadi Bapak kalau mau cari pupuk hayati, cek dulu betul nggak ada Pseudomonas sp. Kalau nggak ada Bapak jangan beli. Karena ini kuncinya di sini. Kuncinya yang utama untuk menangani penyakit, mengendalikan penyakit, JPT, salah satu juga menaikkan pH itu dari Pseudomonas sp. Nah ini Actinomycetes itu menghasilkan antibiotika yang namanya ACC diaminase, sehingga bisa mengurangi pestisida. Itu sudah kami buktikan di bawang merah sama cabai itu kan. Wah, ini tanaman yang rentan. Penting itu Pak. Penyakitnya. Tempat saya dari NTB Pak. Di Ujung Pucuk, di Bima. Pas maghrib itu baru semprot Serbi. Kan di situ munculnya apa itu yang pembusuk daun itu? Bumi. Tapi itu di sumpah udah mau malam, turun matahari di situ sudah dia giatnya. Makanya udaranya bau antrakol. Kita makan bawang apa ya makan herbi ya. Nggak bisa kurang pupuk. Tapi kalau dari yang hasil penelitian di ini lari ke lingkungan beras aja itu kandungan beras yang ada residunya ya, sampai ke air susu ibu itu Anda dianalisa dia kandungan ureanya kok masih ada sampai itu. Makanya ini solusinya. Nah ini kenapa kok ini bisa jadi solusi, karena kami memberikan Actinomycetes untuk menghasilkan mikroba antibiotika, sehingga menghindari penggunaan pestisida yang kimia. banyak ya, tetap pakai juga ya. Enggak, Tapi kalau di Bali sudah enggak lagi. Jadi Enggak. ini semua sudah. Ini semua. Kan beda sudah harga sekarang apa? Sayur organik sudah beda harganya. Kayak Pak Gubernur kemarin, Bali. ya Pak ini Iwan Gosdor, kita Pak Sigit kepingin di Bali itu turis itu tidak najis makan Sambil disamping. sayurnya Ya. di Bali, karena itu mempengaruhi Iya, wisata. dan itu langsung katanya. Tanya ini organik apa enggak? Kalau boleh bawa sendiri dari negaranya, mereka Iya. bawa sendiri karena worry. Makanya Kita ini kan Indonesia kan yang penting ada sayur bilang. Yang penting kenyang. Kalau orang luar kan yang penting kita yang kenyang. Walaupun sedikit tapi organik semua. Yeah. Makanya saya di Bangli sampai Pak Sek sendiri ikut panen raya.
ngawal ngecek residu sampai menanyakan kepada petani, betul nggak kamu tidak pakai pestisida ini, dan nyambung semua. Makanya beliau sampai turun ke bawah dalam untuk memverifikasi betul nggak ini organik bawangnya, karena bawangnya itu memang gede-gede dan hotel itu seneng kalau gede, tapi kalau mengandung residu, Iya. ada bule yang iseng ngecek jadi opini. Iya. Wah, Nggak kacau jadi. kali. Pulang kali turis gara-gara bawang. Bawang kandung residunya. Kayak kami di YouTube banyak bawang. Jadi sampai segitu ya pariwisata di Bali lah ya, sampai ke makanan ya. Iya. Bukan hanya memamerkan alam ya, memamerkan alam. Sama Pak, kalau kita ke Cina ya nanti ya pok ya, hati-hati kan kayak gitu Pak, urinya kan gitu. Sama aja. Jadi ini pucang madu bisa menghindari bahkan penggunaan kimia karena actinomycetes. Jadi karena bahan aktif. Iya. Terus mendekomposisi bahan organik. Jadi menggemburkan tanah. Jadi Bapak kalau aplikasi 3 hari sebelum tanam, nanti pada saat nanam itu kontur Sudah tanahnya itu sudah kelihatan. Ada yang kami tunjukkan di YouTube, betul-betul kayak roti yang baru keluar dari bakarannya empuk gitu ya. Enggak bantat. Nggak bantet lagi. Renyah ya. itu karena kerjaan dari actinomycetes. Nah, sebenarnya prosesnya itu sederhana. Artinya gini, Tuhan Allah itu sudah menciptakan. Jadi mikroba itu menghasilkan namanya biofilm. Ketemu mineral dia pasti mengeluarkan biofilm. Nah, biofilm ini berfungsi sebagai perekat. Nanti akhirnya tanah itu dibentuk, diikat oleh biofilm dalam bentuk butir-butir. Jadi partikel tanah dijadikan satu dalam bentuk granulasi. Makanya kalau pakai pucang madu, kalau lahannya bukan sawah yang agak kering gitu, 1 minggu itu ada butiran-butiran terbentuk. Nah, butiran itulah yang menyebabkan kegemburan. Nah, karena celah-celah ini bisa menyimpan air, macam-macam ini fungsinya gitu. Bisa menyimpan unsur hara, bisa menyimpan udara, bisa menyimpan air. Akar rambut mudah menembus. Ini yang membuat pucang madu kalau dipakai untuk jagung itu sangat nampak. Karena jagung itu akarnya serabut dan dalam, maka dia butuh terbentuknya ini. Nah, pucang madu paling responsif kalau digunakan jagung. Beda batang diameter tinggi kelihatan. Itu karena konstruktur akar jagung itu adalah serabut. Maka ini wajib kalau kita mau nanam harus fisik tanah harus bagus. Baru jagung bisa. Kita rata-rata 10 ton bibilan kering per hektar untuk ini jagung hibrida ya. Berarti teknik pemakaian kalau untuk jagung pada saat kita mekanisasi lahan, apakah sebelum kita melakukan pengolahan atau setelah ada pengolahan? Setelah pengolahan selesai semua, kita mau tugal. Nah, setelah ditugal, pucang madu masuk. Bapak jangan nyemprot, nanti gulmanya ikut Subur. Subur. Titik lagi nanti sama jagungnya. Akhirnya datang lagi herbisida. Jadi lebih baik dikocor, jangan disprei, Pak. Buat tugal, terus masukin pucang madu yang sudah diencerkan, baru bibit di atasnya. Urut. Konsentrasi berapa tuh Pak? 1 tangki berapa tuh kalau jagungnya? Kalau jagung itu 150. 150 cukup. Jadi ini 2 botol diencerkan dengan 100 liter air. 100 liter.
Ya, dua setengah tutupan ini ya? setengah Bukan, drum. dua botol ini. Oh, dua botol ini ya? 150 liter. 100 liter. 100 liter atau Nah. setengah drum ya. 1 hektar rata-rata menghabiskan 100 liter larutan. Jadi artinya per hektar Dua 2 botol. botol aja ya. Sekali aplikasi Ya. Sekali aplikasi. itu kan bisa diulang lagi. Nah, tergantung situasional. Curah hujan tinggi, ya Bapak harus ngocor lagi karena Larut tadi. sifatnya itu hilang ke bawah. Memang tanah di bawahnya lebih bagus, Iya. tapi nanti akar yang di atas kurang. Mending Bapak encerkan 100 liter, 1 botol diencerkan 100 liter sebagai pupuk susulan, Bapak Bambang. Gitu. Susulan untuk perawatan. Nah, kalau sudah pakai ini di pupuk dasar, insya Allah nggak ada penyakit bule. Karena jamur yang muncul itu jadi makanannya mikroba saya. Kira-kira begitu kalau terkait. Nah, ini kontur tanah yang keras. Keras. Itu ada airnya malah belah ya. Tetap delirnya jelek. Nah, ini kontur yang bagus. Nah, itu 6 sampai 7 hari pucang madu bisa Bersebelahan itu Pak. Satu sama Sebelahnya. Iya, bersebelahan itu Semacam Pak. uji coba ya. Iya. Ya, Ya, emang sengaja gitu Pak. Mengontrol ini yang bisa madu. Jadi air nggak bisa turun. Akhirnya oksigennya ya kurang. Harusnya macak-macak kalau bahasa Jawa ini. Iya, iya, iya. Yang kedua azospiridium. Itu memacu pertumbuhan akar. Makanya petani itu sering komplain. Habis pucang madu 1 bulan saya datang ke sana. Wah, pucang madu nggak ada efeknya. Bilang ya. Nggak ada efeknya. Nah, saya selalu ngomong padi itu di umur 1 bulan ke bawah energinya dipakai membangun akar untuk memperluas mulut masuknya hara ke atas. Jadi jangan mengharap di atas tanahnya bagus, tapi akarnya cabut. Begitu dicabut baru mereka yakin gitu Pak. iya. Jadi memang edukasi. Jadi azospiridium lah yang membuat pertumbuhan akar yang menggunakan pucang madu maksimal. Cocok kalau pakai Itu di sini. tutupan kayak Apa Mas dijepit? padi Nah, ladang begini ya. ya. Padi ladang Iya, kan mungkin jepit. biasanya kan menugal ya. Nah, menugal. Ya, juga tabela ya. Orang Daya mau itu menugal, dilubangi. Lubangi kayak Dimakan enak, tapi kandungan yang kayak bilang Bapak tadi khawatir juga sih. Yang di daerah kan ada satu kawasan semua pakai bawang Pak, baru digenjot semua itu pupuk, kemudian pestisida. Nah, Udah. jangan-jangan air yang kita ini yang kita minum Otomatis. banyak kandungan bahan Karena kimia. pestisida kimia tidak mudah larut, Iya. jadi yang ikut. Ikut Nggak ke larut, badan nggak kita. iya. Kayak bom Hiroshima lah. Nanti 10 tahun 20 tahun baru muncul tanahnya tak ada telinga atau kerdil pertumbuhan. Makanya Bapak kalau ke Jepang lebih mahal beli masakan tradisional daripada Iya, iya. yang dari Amerika. McD ini jauh 3 kali lipat. Iya, yang karena saya lama di lingkungan hidup Pak, 16 tahun saya. Jadi pernah juga mengolah sampah menjadi pupuk. Karena kan Adipura kalau tak bisa mengurangi sampah 20% tidak dapat Adipura. Kan ada hubungannya sama ini Pak ya. Iya, iya. Kita di sini. Di sini. Nah, kalau di sawit, azospiridium ini akan membuat keseimbangan hormonal. Ini dibuktikan dengan perbandingan bunga jantan sama bunga betina sehingga menghasilkan TBS yang maksimal. Kalau enggak, jantannya yang banyak, betinanya sedikit TBS. Maunya kan sedikit jantan, banyak betina. Iya. Kayak sapi 1 banding 10. Betul.
Kalau betinanya 1, pejantannya 10 ya mampus. Jadi azospirium itu juga akan memacu pertumbuhan generatif. Iya, iya. Ini hormonal, ini pekerjaan hormonal. Nah, termasuk dia juga bisa memfiksasi nitrogen, sehingga nanti dosisnya bisa kita turunin pupuk nitrogennya. Nah, sekarang Bacillus juga, JPT juga perangsang juga memacu pertumbuhan. Terus yang tadi melakukan fosfat, jadi fosfatnya itu ngasih 10 dimakan 10 Pak. Kalau sekarang ngasih 100 dimakan 10. Karena bakteri Bacillus sp nya enggak ada. Ini ya, ini yang tadi. Nah ini pH. Ya. Ini dari 4,2. 4,2. Ini 4. Pucuk madu. 16 hari kita ukur lagi. Setelah 16 hari langsung naik ya. Nah, nah ini sesuai dengan bukti dari teori tadi. Hanya tadi. Ya, saya kira itu ini di lahan gambut, ini gambut Pak, ini di Banyuasin. Banyuasin berarti Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya. Mungkin Kalimantan Sumatera ini kurang lebih ya. Hampir sama Pak. Banyak gambut juga. Kandungan pH-nya juga ya. Karena gambut kan. Ini sebelum aplikasi. Dia neliti, bukan nyoba untuk produksi sawit. Iya. Ini Pak, ini stafnya dari Wilman. Nah, mereka hanya penasaran dengan pucuk madu, betul nggak bisa menaikkan pH di lahan gambut. Nah, dia membuat laporan. Saya nggak berani minta, saya nggak takut bayar berapa ke beliau ini. Karena ini pakannya udah tinggi. Dia konsultannya Wilman, konsultan tanaman. Iya. Nah, beliau menguji coba sendiri dalam kurun 3 bulan, 109 hari. Nah, pH-nya naik jadi 6 dari 3,5 di lahan gambut. Ini pembuktian dari teori tadi. Sehingga bunga TBS-nya terbentuk. Sudah, bunga jantannya nggak dominan. Sudah mulai ini ya. Setelah memakan berapa bulan ya? Ini 2 bulan, 2 bulan langsung terrespon. Ini buatan petani Pak, saya dikirimin jadi ngaco aja. Pokoknya segala ini dia makanan. Nanti kalau saya buat satu biaya mahal, kan jauh, Pak Ilasin. Akhirnya dia sendiri. Ya dia sendiri aja, saya gratis kan. Jadi kalau apa namanya? Kalau aplikasi kan ada pupuknya juga nih. Ya, Apa ya. apa? Limbah. Kan ada juga pemakaian. Pantos. Ya, Tanam pemakaian limbah lain aplikasi. Oh ya, Nah, ini. itu bagaimana pengaruhnya dengan ini? Ada Ini kan juga bisa jadi dekomposer, Komposer dulu. mempercepat proses dekomposisi. Kalau dia tanpa pucuk madu dengan pemakaian pupuk yang tadi itu dipaparkan dan NPK. NPK sekian, kemudian fosfor sekian, NPK atau urea, tanpa pucuk madu dengan tanah yang tadi kondisinya nggak bisa naik ya, anunya ya. TBS-nya. Tetap bantet ya bilangnya. Iya, tetap ada. Walaupun sudah memenuhi komposisi untuk produksi 25 ton tadi ya, tetap tidak naik ya. Kalau masih ada tanah kosong, masih ada kenaikan. Masih ada kenaikan.
Cuman ya itu tadi, bakteri dekomposisi itu bukan bakteri seperti Actinomycetes, Bacillus. Bakteri untuk dekomposisi itu Lactobacillus. Nah, Lactobacillus itu tidak berfungsi bakteri fungsional untuk mengurai dari urea menjadi nitrat. Kan itu bukan Lactobacillus. Pelarut fosfat bukan Lactobacillus. Pelarut fosfat itu Pseudomonas sp sama yang bahan aktifnya. Makanya Deptan tidak mensyaratkan menggunakan lakto di hayati. Kenapa? Karena Lactobacillus hanya untuk mendegradasi bangkai-bangkai tanaman termasuk tubuh kita, ini lakto. Jadi bukan fungsional. Ini yang rancu di dunia YouTube. Beda dengan Pseudomonas Pak ya. Makanya harus dibedakan mikroba fungsional dan mikroba decomposer. Harus dibedakan. Ini yang tidak diedukasi, sehingga EM4 dianggap sebagai hayati. Salah total. Itu yang tadi pertanyaan saya itu, maaf ya Pak. Jadi saya kalau melihat kemarin itu kan bakteri fungsional, yang menjadi pertanyaan, ini bakterinya apa ini di Kecamatan ini? Saya masih bertanya-tanya, ini baru beliau ungkap ini Pak. Itu saya menamakan fungsional, Deptan enggak. Deptan hanya, nih kamu harus mengandung ABCD, Actinomycetes sekian ini, itu permentan. Permentan tidak mencantumkan lakto, karena kementerian tahu bahwa lakto itu bukan fungsional, dia decomposer, bukan berfungsi langsung kepada tanaman, tapi tidak langsung. Nah, karena salah kaprah itu dibuatlah mall yang diedukasi di kelompok yang konsentrasinya banyak di Lactobacillus, sehingga di aplikasi overpopulasi lakto, bahan organiknya sedikit yang dimakan hulu akar. That's problem. Contoh ada di tanaman kentang di Temanggung. Pertumbuhan bagus, begitu mau generatif, menjelang generatif, perjalanan generatif, kena namanya black leg. Apa itu? Sampai lupa ini. Jadi kena jamur di ketiak batang cabang. Ini batang ketiaknya ini kena. Kita lihat dari atas daunnya mulus, padahal di bawah daun busuk. Akhirnya kentangnya jelek, kosong. Kenapa? Energi fotosintesis tidak masuk ke umbi. Itu karena terlalu banyak kompos kandang. Walaupun sudah difermentasi. Lakto tidak bekerja lakto. Makanya saya sosialnya, kamu semprot buca madu supaya laktonya tidak dominan. Ada fungsionalnya, ada bisa menangani jamurnya, gitu. Virusnya, bakterinya. Contoh nih, layu bakteri, kayak apa kecepatannya. Cabai kalau sudah kena layu bakteri 3 hari langsung gosong. Kenapa? Itu terlalu banyak kandang. Nah hitung-hitung, atau mungkin kadang ya, mungkin belum melakukan apa namanya, biasanya kan ada adaptasi dulu, ada pengeringan sekian, kan masih mengganggu banyak ini. Betul Pak Kandi. Jadi kan dekomposisi itu kan grafiknya begini nih, data segini. Nah, waktu di aplikasi itu pas puncak-puncaknya, jumlah populasi laktonya lagi banyak-banyaknya. Ya udah habis. Akhirnya muncul jamur ini, layu bakteri ya. Kira-kira begitu. Itu yang mungkin orang kita pahami Pak.
taunya pakai. informasinya apa pupuk organik banyak semakin bagus. Ternyata ada faktor lain. Iya. Ah ini duduk dulu. Sambil diskusi sambil Perjalanan petani itu kan dia buat pupuk Wah, organik sendiri. Iya. Jadi Dan saya kadang cuma dorong di rendam air. Nah, itu memang bagus banget mereka. ini dari bahan ini juga ya. hilirisasi. Kadang kita dinas pun juga Bisa jadi ya. semakin banyak ini kan ada laris-larisnya konflik itu pokoknya dari Bahan baku utamanya dari tepung malah ya. Iya. harus kita pelajari kita sampai basis Kita juga masih di Kita masih di betul barang alami semua ya. masih gitu tanaman cabai itu ya Tanah juga bakteri layu layu bakteri kan ada apa karena kita terlalu banyak menggunakan bukan tadi kan ini itu tadi caranya orang Jawa ini bikin cem-ceman jadi tetap ada kotoran kambing itu direndam. itu bisa lalu anunya itu nanti jadi blontong Nah, kan ya. sebelum tadi kita baru makanya ketemu dengan saya Singkat menggunakan dengan ucapan biru jadi nah, pupuk mulai varietas sekarang proses saja. gitu jadi Ya formulatornya tetap Pak Sigit ini Pak. Jadi air ada problem Pak gerakan Sambil nyantai. ekstrim sekarang ini tinggi Pak nah itu tadi faktor iklim Iklim. cuaca yang ini Pak sedikit kamu ini cuacanya ekstrim ini yang ada di YouTube saya itu pagi itu tidak akan pagi tapi Panas. alhamdulillah saya pakai Ucamadu masih bertahan jadi saya itu tidak tanam padi setiap musim Pak cuma proses tanam Sudah terus melangkap petani. kita harus aplikasi Masih ilmunya Pak kuat. dan dari situ kan Fisiknya nyangkut masih kuat. Dia masih aplikasi Pak, bukan hanya teori. ya, terus terang kemarin balik ini Pak itu pesan sama Mas Iwan kan 2 kotak karena ada di Sanam saya pakai juga saya aplikasikan di Sanam memang luar biasa. Oleh benda yang biasanya itu endemis belas crash itu endemis karena saya 8 tahun di balik ini Pak Habib juga lama itu oleh benda. Setelah Ucamadu 2 MT itu dites pH-nya langsung ketahanan terhadap penyakitnya juga mantap. Sekarang sudah Dan itu sistem. Bapak sekarang pakai kedua dan ketiga itu recovery tanahnya semakin. Nanti mentoknya di mana? Kapasitas genetika. Batasannya di situ. Kalau tinggi kita maksimum 1,9 meter ya nggak bisa 2,5. Takdirnya dilewati. Dan saya yakin seperti di Sumsel Pak. Maka Kalimantan itu kasusnya sama dengan Sulawesi. Jadi tanahnya itu unsur hara mikronya top. Terus hitungannya itu dengan Jawa kontaminasi racun jauh lebih sedikit dibanding di Jawa. Begitu kena Ucamadu spektakuler. Karena apa? Modalnya sudah ada. Kekurangannya hanya populasi mikro. Masa anakan kontrolnya 15, depotnya 42, bersebelahan kan ini sama yang punya mau. Saya sampai bingung, yang saya upload di YouTube. Ini bener apa enggak ya? Dan batangnya mesti kokoh. Saat ini kan orang-orang berteori bahwa batang kokoh dari kalium. Tidak hanya kalium, mikro. Utama itu mikro. Karena mikro itu membutuhkan KTK yang optimal. Kalau enggak, mikro itu enggak terangkat. Dan tidak pernah diperhatikan mikro itu. Kecuali orang sawit. Orang sawit mempergantikan itu Mg harus tinggi, boron harus ada. Tapi petani non sawit, ya maklum, petani sawit kalau gaji GM-nya 60 juta Pak per bulan, jadi memang orang pandai. Makanya mereka kecil-kecil hitung. Nah itu seyogyanya yang kita tiru itu, bahwa mikro itu sangat mempengaruhi
bernas, Ya. rasa, aroma, ini sudah terbukti. Bapak sudah membuktikan nggak sampai berapa rendemen GKP sampai jadi beras. Kalau untuk camati belum. Nah, Tapi gini Pak Sigit, saya apa yang disampaikan Pak Sigit tadi benar ya. Saya itu pesen padi siam-siam, bukan aromatik. Kita tanam dengan lahan yang bersebelahan aja. Saya masih ada manis-manisnya. Ini punya ketua kelompok ini hambar kan. Nah saya kan heran di situ. Genetisnya kenapa berubah ini? nggak berubah, Bukan padi. nggak berubah. Genetika tidak bisa berubah, kecuali kita sengaja memutasikan. Nah, beda itu. Tidak berubah. Yang berubah ini konsumsinya tidak naik, yang dibutuhkan untuk kapasitas genetikanya tidak terpenuhi. Kenapa? KTK-nya tidak terkejar. Intinya itu di mikro. Nah, pucak madu ini menaikkan KTK karena menormalisasi pH. Terus ada macam-macam mikroba yang berdampak kepada jeratan kan gitu Pak. Akhirnya mikronya terangkat Pak Kadis. Ya sudah pasti seenak kapasitas genetika, aroma, rasa, dan bernas. Distributor kami yang di Bali nyoba masaknya sedikit, tapi di rice cooker 3/4. Jadi artinya yang tanpa pucak madu itu setengah kilo, yang pakai pucak madu yang tidak pakai pucak madu 1 cup lah istilahnya. Ini setengah cup, volume nasinya sama. Apa artinya? Ya berarti selulosanya lebih padat. Lebih padat. Aromanya enak. Nah, akhirnya jadi berasnya beras premium. Distributor saya sekarang beralih menambah bisnis. Jadi tengkulak beras yang pakai pucak madu. Saya ngancam kalau kamu omsetnya turun gara-gara jadi bakul beras, tak stop pucak madu. Kira-kira gitu apa? Sedikit barangkali Pak. Ya. Kami melihat sini fisiknya ada 3 produknya Pak ya. Ya. Ada untuk pangan dan kultura dan ada untuk sawit. Kami tidak usah mengomentari sawit karena di luar posisi. Karena bukan posisi kita itu. Karena lahan pangan kami habis ini. Jadi musuh ini. Jadi ini ada 2 ini juga. Ada lahan juga dilindungi juga. Ini dari kedua produk ini yang mana yang paling istilahnya dianggap sukses untuk menaikkan produksi di sini Pak yang 2 ini? Itu pertanyaan saya yang pertama. Ini kan 2 nih. Apakah ini sama ataukah hanya beda kemasan saja? Apakah misalnya kemasan lama atau ini kemasan lama, yang ini kemasan baru atau apa gitu? Itu yang pertama. Nah, terus yang mana istilahnya yang paling cocok untuk meningkatkan produksi di antara kedua ini? Itu yang pertama. Yang kedua, karena kami kan belum terlalu banyak paham apa itu pujian mana, belum pernah kami mengaplikasikan. Kami kalau perlu nanti Pak, mungkin saya bisa ambil list-listnya barangkali apa yang tadi itu, karena itu sebagai referensi kami. Karena bagaimanapun kita ini sebagai manusia, kalau hanya semacam sosialisasi seperti begini, ya mungkin besok mungkin sudah lupa. Kalau memang kita ini kan sudah tua ini Pak ini. Ini Pak, Faktor U ya. Hari ini dikasih tahu seminggu hilang sudah Pak, makanya kami perlu mungkin saya minta filenya ya, kalau memang bisa diperinkan di situ lebih bagus lagi. Oh iya. Tidak jadi masalah. Pak Samsul nanti. Karena itu kan tidak banyak juga mungkin. Mungkin hanya berapa lembar aja itu yang kedua. Nah, yang perlu saya gali gitu Pak. Yang ketiga, kalau kapasitas produk Bapak ini
sebulannya ada berapa liter kalau kita boleh dapat, dan berapa kira-kira yang tersalurkan atau yang dimanfaatkan oleh petani kita yang se-Indonesia. Ya, se-Indonesia ini kan mungkin sudah standar nasional barangkali Pak ya. Ya, boleh kita tahu apakah misalnya di daerah Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa khususnya, dan Pulau Sumatera. Nah, itu maksud saya. Kemudian yang khusus di Kalimantan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis kami tadi, apakah sudah ada kabupaten yang memfungsikan ini Pak dalam arti besar-besaran gitu nah. Karena mungkin selama ini mungkin sudah ada, tapi mungkin hanya kecil-kecilan aja, ekspor aja. Jadi saya kepengen kalau ada yang misalnya dalam arti luas, cukup luas sampai misalnya 500-an hektaran atau 1.000 hektar yang sudah memanfaatkan ini, kabupaten mana saja. Karena bagaimanapun petani kami ini kan, kami juga nanti di dinas pertanian tidak mau dianggap wah itu pakai gemur-gemurnya aja itu, tapi hasilnya tidak ada kan. Nah, itu kita kan pengen mengetahui hasilnya. Karena bagaimanapun kami di Baraka belum pernah dalam jumlah hasilnya gitu Pak. Gitu. Kalau ini sudah masuk katalog Pak ya, sudah aman, karena memang anjuran pemerintah itu kami harus dimasukkan semua di dalam katalog. Kemudian selanjutnya lagi Pak, yang kelima, setelah aplikasi misalnya tanaman jagung atau tanaman padi yang sudah tumbuh misalnya ini, misalnya apalagi jagung itu umur 20 hari atau padi itu umur 20 hari lah misalnya, kira-kira berapa lama setelah aplikasi itu bisa kelihatan ada dampaknya gitu nah, dari hasil penyemprotan ini tadi. Apakah misalnya nanti kelihatan fisiknya setelah panen, ataukah misalnya seperti pupuk urea 1 minggu 10 hari langsung hijau. Nah itu biasanya petani kan senang, kepingin seperti magic langsung gitu nggak Pak? magic show ya. Langsung ada kelihatan hasil. Nah, istilahnya kalau makan begitu sudah makan langsung kenyang. Gitu. Begitu kan biasanya petani begitu. Apa yang dimakannya urea? Ya. Nah, begitu misalnya habis menyemprot walang sangit, sore ini nyemprot, besok pagi berguguran semua. Nah, itu kan kepinginnya petani seperti begitu. Makanya kami juga ingin ketahui hasilnya itu Pak. Kira-kira berapa lama Pak? Misalnya seminggu atau sebulan atau sampai nanti hasilnya kelihatan pada saat panen. Karena memang kelihatannya kulit sini Pak, umumnya tanaman pangan yang sifatnya musiman saja ini, kelihatan ini gambar-gambarnya ini. Nah, ya, satu lagi tadi Pak, itu yang perlu kami dapatkan itu daerah-daerah mana saja yang sudah mengaplikasikan tadi ini. Kemudian kalau memang ada, apakah kami bisa dikasih referensi supaya kami bisa meminta informasi dari sana. Misalnya seperti misalnya tadi di Jendepo itu di dinas mana yang mengambil ini, apakah dinas kebunan atau dinas pertanian atau misalnya dinas lain. Ya itu barangkali Pak yang perlu kami mohon penjelasan supaya kami misalnya lebih paham lagi tentang produk Bapak ini. Kalau terus terang aja Pak, misalnya Pak Sigit, kami belum paham ini Pak, masih awam. Nah, itu Pak, masukan kami. Yang nomor satu sebetulnya ini nggak ada beda. Waktu desain pertama kami ini, yang ini Pak ya. terus tim verifikasi datang mengkoreksi untuk ditampilkan sesuai dengan aturan. Jadi ini yang terakhir katalog. Jadi nggak ada hubungan sama komposisi. Tak kira tadi ini beda gitu. Nah, ini anjuran saja. Terlanjur nyetak banyak dikoreksi. Ya sudahlah, ini yang saya jual ke negara. Stok lama saya jual retail. Jadi nggak ada hubungan. Tapi kandungannya sama Pak? Sama persis, cuma ganti label. Oh, ganti sampul aja. Ya kita ngikutin arahan bos-bos ya. Bu Anita, Bu Anis, terusnya Pak Hatta. Terus yang kedua, tadi apa Pak? Kira-kira saya nggak nyatet nih. Kapasitas produksi. Alat yang kami pasang sekarang ini mampu 20.000 liter per hari. Karena belum punya mesin filler.
Insya Allah tahun ini kita 20.000 liter itu karena masih manual. liter per Per hari. hari. Tapi kalau sudah pakai filler itu mampu 100.000 liter per hari. Tinggal yang beli mau berapa kita tinggal Ya, start. ya. Bahan baku kita kan sudah saya jelaskan itu Pak. Bahan bakunya 250.000 liter per hari. liter per hari. 250.000 liter itu bahan bakunya Pak. Per hari. Kita perlunya cuma 88.000 aja. Pengadaan nanti. Langsung tinggal angkat kalau Tidak diragukan lagi. karena Sehari itu 30 Itu Pak Adis itu tinggal angkat. jam curah maksudnya. 30 lek minimal. ya 8.000 kali 30. Nah, sisanya bisa buat. makanya target saya 1 juta liter. CPCL yang masuk sekarang baru mendekati 0,5 juta. Enteng itu 1 juta. Paling saya kerjakan 2 bulan Pak Samni nggak sampai ya, Padahal selesai. itu baru berapa persennya dari bahan baku yang Iya. disedia 1 juta kecil. Jadi kapasitas itu tim Detan sendiri ini yang paling besar ini se-Indonesia. Ini ya. Kalau produk alkoholnya 4 juta Pak, kita kan target setahun 4 juta liter. Berarti kan 40 juta. tersedianya bahan baku untuk bikin pupuk itu 40 juta. 40 juta. Tapi bahan termasuk bahan campur itu alkohol itu harus ada ya. Alkohol berarti kan dari bahan feses tadi ya, anunya. Iya. Bahan. Jadi sisa. kita molasesnya itu Pak. Ya molasses ya. Jadi kalau kita butuhnya molasses ya 1/4 itu Pak. Jadi tetesnya ya 100 ton, jadinya 25, saya 1/4. Nah, itu sisanya kan jadi kita olah sehari 100 ton, jadi 25.000 liter alkohol. Nah, sisanya jadi 250.000 finase itu Pak. Finasenya itu kita olah jadi pupuk lagi. Nah, kalau penampung kita nggak memenuhi ya kan harus lari dikeluarkan Pak. Nah, kita bikin yang pupuk curah itu khusus curah minimal 30 liter. Nah, seandainya nanti marketnya bisa berubah, kita genjot di pupuk aja, jadi produksi alkohol bisa sedikit aja, pupuknya tergantung market. Apa kata nanti top management. Terus yang ketiga tadi Pak Kabit Wilayah. 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 Wilayah sudah aplikasi. Ini Pak, strategi saya, strategi manajemen. Ya, ya. Project ini hanya kami pakai untuk develop yang dibiayai negara dalam jumlah yang banyak, alias Denpam. Tapi dibiayai negara. Maka siasatnya kami harus ikut dulu project di daerah baru. Disitulah kami akan mengembangkan pasar retail. Jadi skenario-nya begini. Ini contoh Jeneponto. Ya. Bulan Desember akhir kami kirim. Ya, ya, ya. Dari proses SPK sampai pengiriman sampai pembayaran hanya 10 hari. 10 hari Pak. 10. Saking cepatnya distribusi BAST tim kami di lapangan. Karena menjelang tutup tahun. Harus itu. Apabila enggak itu ya. Tidak target. Tetap aja Mas. Jadi kami 10 hari. Berarti gini Pak Abid, mungkin ada peluang kalau ABT kita masukkan tim dari Kecamatan bisa action cepat. Iya. Tidak menutup kemungkinan. Ya. Karena kami di Jeneponto bukan belanja barang, tapi hibah. Ya, sama Pak. Sama. Kita hibah juga. Nah, berarti sama. Prosedurnya kami sudah Biasa. paham. Tidak diragukan lagi kayaknya. Paling ini tiket kontrak, habis itu diantar, distribusi, selesai, bayar. Iya, iya, iya. Kalau misalnya di Jogja ini lewat mana nih Pak ini? Ya, Kalimantan ini. Spill atau Kalau apa? maksud saya apakah lewat Surabaya atau Semarang? Surabaya. Surabaya, Pak. Kemarin Surabaya. Rate-nya Surabaya paling Cepat ya Pak. jadi tiap hari ada. Ya, ya, ya. Tergantung dengan
kapasitas Iya. jumlah ininya. Jadi hari ini beda-beda Iya. jumlah kapasitas yang kalau kapalnya gitu. Betul. 22.000 ini cuma 1 tronton gitu. Iya. 1 tronton kirim 3 hari nyampe. Langsung distribusi dipecah di pelabuhan. Langsung 11 kapok tangan. Gitu. Langsung ke lokasi itu Pak. Langsung. Berarti gitu. Bisa di situ. Iya. Kita Memang kami distribusi. seperti itu juga biasanya kalau Iya, IPA Pak. langsung ke Karena lokasi. Misalnya kalau pengadaan kan masih tanggung jawab semua pihak ketiga langsung Iya. ke titik baginya. Iya, titik bagi kami langsung bentuk tim di lapangan Iya. dengan dinas. Iya. Ya, Yang iya. ditunjuk PIC-nya siapa? Itu yang kerjasama udah Ya, otomatis ada juga orang dari sini yang mengawal. Oh siap Ya. gitu. Memang nanti dia nih. Jadi pengalaman kita Pak Abi 2019 kita ada ya mungkin berapa M dulu tuh. Kami kalang kabut di lapangan. Jadi dari pihak produsen ini kurang memantau. Tidak ngawal. Kami yang kelabut. Malah saya ngawal dalam arti gini. Begitu barang udah nyampe BAST, saya langsung datang ke Jeneponto. Kumpulin petani penerima toko-tokonya, Iya. ada 88 orang. Iya. Kita kumpulin, saya sosialisasi. Kalian harus ngikuti aturan cara pakai dosis yang saya anjurkan. Kalau enggak, bantuan pemerintah ini Sia-sia. sia-sia. Betul Pak. Ini orang Makassar, Pak. Orang Makassar itu Keras-keras. kasar. Bukan keras-keras. Bukan kasar. Jadi belum ada, ternyata selama Jeneponto itu menerima bantuan belum pernah. 22.000 dulu ini Pak ya. 22.000 liter. Ya, Desember kemarin. Desember kemarin. Nah, saya sosialisasi, alhamdulillah akal mereka menerima apa yang saya sampaikan. Jadi langsung respon, berebut sampai jatahnya dinas 10 dus untuk saya demplotkan ke Iya. bapak-bapak. Tak ikut. Sampai direbut. Terus baru awal Februari kemarin baru mereka musim tanam padi, Iya. karena Iya. ini programnya padi. Iya. Sampai kemarin tim saya yang di sana itu minta ada distributor di Jeneponto karena permintaan retail. Luar biasa Pak. Nah, artinya skenario saya tentang tujuan saya bukan proyek, tujuan saya adalah retail tercapai Pak. Iya. Alhamdulillah. Nah, demikian juga nanti di Bro. Insyaallah Pak. Nanti Bapak yang diserang. Kalau orang Makassar menyerang ke dinas, Pak. Ini Masih kita ada, dibantu tapi belinya nggak ada, di mana kita? Dinas Pertanian juga Pak Jeneponto ya. Dinas, Pak. Dinas. Jadi Deptan kan koordinasi sama dinas. Nah itu makanya saya hati-hati. Proyek Bapak turun, kami kirim, kami harus mempersiapkan distributor di sana. Kalau nggak teriak-teriak Pak. Karena jumlah bantuan dengan jumlah yang butuh lebih banyak yang butuh. Iya. Ini harus benar-benar serius. Follow up dari program hibah ini Pak ya. Itu Untuk yang perlu itu alamiah, Iya. Pak, alamiah. Kalau bagus pasti dicari lagi. Iya. Dengan gitu Pak, kita menciptakan suatu adiktif nanti. Iya. Pasti nanti larinya ke dinas. Saya tunjuk aja ada Pak Bambang. Suruh ambil ke sini. Pasti sampai lari ke dinas kan. Nah, orang Makassar Pak yang datang ke dinas, ketua KDN, ketua ini, ketua datang. Ini harus ada toko nih, di mana nih? Terpaksa ini bulan depan, minggu depan saya harus kirim minimal 7 ton ke Jeneponto untuk penjualan. Sudah tahu hasil mereka ya? Iya. Pas tahu hasilnya, enggak ada yang stoknya. Padahal belum panen Pak ini. Belum. YouTube yang nanti saya 10 hari ini baru baru tanam. umur 25 hari. Tapi yang nggak dapet ini kan lari ke kios. Kios nggak ada, protes ke dinas. Kasihan PPL yang di bawah. Iya. Di Amo. Karena gini, terkenalnya Jeneponto itu produktivitasnya paling rendah, Iya. kemiskinannya paling tinggi, angka kriminalitas yang paling tinggi. Ini juga. Betul nggak itu Pak Abid? Iya. Beliau kan Sulawesi. Dari sana. Kami
memang diuji sama Pak Hatta untuk diberikan track yang paling Stream. Pak Hatta. Pak Hatta PSP yang sekarang udah pindah tinggal di Pak Tommy. Nah, saya memang Dirjen PFP. Nah, ya, Dirjen. saya mensosialisasikan di Jenipunto bahwa kalian jangan nyoba lahan-lahan yang sudah normal, nggak ada fungsinya Bu Camat. Nggak terlalu kelihatan. Justru yang paling ekstrim itu ada bisa menyaksikan magic show-nya. Nah, dijalankan Pak. Kontrolnya anaknya 15, anaknya yang pakai pucak madu 35, ada yang 19, Iya. kontrolnya 19, pucak madunya 42, ribut kan Pak. Anak-anak Karena belum masih baru 2 minggu. muncul semua. Kemana bapak? Anakannya muncul tadi bapaknya. Bapaknya Pak Sigit. Itu yang bikin banyak Pak Sigit. Ada jadi jobnya bapaknya. Itu kira-kira jawaban saya tentang banyak tempat. Nah, di Bali sama. Di Bali mulai kencang, cuman dinasnya ngerem. Asalnya apa Pak? Kepingin varietasnya lebih banyak lagi, macam-macamnya. Baru kalian buka bisnis. Sekarang jangan bisnis dulu. Ada ya kecil-kecil nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ini antara Tabanan dengan Bangli Pak. Bangli bawang merah sama cabai. Tabanan padi. Nah sekarang Pak Made, Pak Sigit, saya nggak mau ketinggalan Bangli. Kita juga pingin bawang merah, kepingin noni. Tanggal 18 ya Bapak datang ke sini. Download lagi. Artinya respon project akan direspon dengan detail. Makanya saya minta tolong nanti Pak Bambang, kalau memang nanti sudah ada dropping mereka aplikasi, saya dibantu nih nyari penyalurnya siapa ini. Kalau enggak nanti Bapak yang repot juga. Ada saya, ada Pak Kapit, aman aja. Aman aja. Kalau di NTB sudah ada Pak? Belum. Mbak. Nah, Belum biar juga. aja anak saya yang Nah. anak saya baru selesai ujian skripsi kan, dia aplikasi pakai ini pakai media pasir, selada lebih tebal daripada selada yang biasa yang pakai hidroponik. Kontrol pakai komputer, jadi dia suhunya, airnya sekian, airnya setengah ember itu bisa menghasilkan selada yang tebal-tebal ini. Jadi Atau nggak pakai pakai otomatis. disuntikannya bahan-bahan apaan untuk Produknya. Vitamin itu. ya variabel untuk vitamin atau makanannya. Kebutuhannya apa, automation sudah Iya, iya. otomatis. Baru anak saya yang penelitian itu agak berat memang. Jadi kerja dia buka YouTube baru diaplikasikannya. Sudah selesai. Boleh nanti Bapak kita download dulu. Ya. Download itu artinya kami free lah, kami kirim sampai sana. Ya, Jadi dicoba dulu. Uji coba dulu. Itu udah normatif. Makanya kami tahun ini ngejar 1 juta hektar dengan beberapa kabupaten. Sulsel itu ada 12 kabupaten Bapak. Ya. Sumatera Selatan kami 3 kabupaten. Terus ini yang sudah ngelamar ini Kalimantan malah belum. Lu saya ngelamar Pak. Sudah setahun yang lalu saya pakai pejabat dulu. Wah, lamaran saya ditolak. Masih gitu. Ya makanya banyak Masih- pihak yang mau datang Pak Iya. dari sana. Saya belum mau sebelum Iya. ada arahan jenengan nanti kacau. Kalau nanti semua saya terima, Iya. mereka perang harga di sana. Ini merugikan Pak. Pak Bambang udah ada di YouTube kok Pak ya. Sudah Pak. Sudah saya kirim. Testimoninya sudah Iya, ada. iya. Kalimantan belum ada Pak ya menggunakan ini Pak. Belum. Iya. Belum. NTB Baru, juga. baru Bapak aja. Ya, Kalau timur baru Bali ya. Baru Bali. NTB belum ya. Belum. Peluang Pak Atis. Nanti Memperbaiki biar lahan di saya sana. nanti yang melanjutkan Iya. di sana ya. Saya risau Pak. Karena saya nyoba Risau. gabut. Gabut. Apa namanya? Kayak bawang ya. Iya.
luar biasa pemakaian pupuk, Iya. herbisida, luar biasa. Kimia. Nggak bisa kurang ini Pak, kalau kurang langsung turun produksinya kecil-kecil lagi. Kalau sudah pas, tapi itu kimia semua. Iya. Pasti yang kita makan ini kimia semua. Iya. Soalnya orang lingkungan pasti ada risau kita. Karena Kalau itu di Kintamani sekarang malah anti. Saya ngomong pakailah apa NPK-nya itu jangan terlalu ngirit, jangan 30%. Takut nutrisinya nggak cukup asupannya. Nggak mau dibalik. Maunya seperempat. seperempat aja ya. Mereka ngomongnya takutnya residu ini karena kami jualnya di hotel kan bawang merahnya kan benihnya Bali karet Pak. Nah nanti Pak Kadis kalau mau tanam pakai Bali karet, gede-gede. Biasanya apa Pak? Pak Haji? Benih Bali karet. Jadi bawang itu Bali biasanya karet. apa? Oh yang benihnya dari Bali ya. Ya, bikin taman nih. Nanti Bapak saya kasih kontak person, Iya, iya. petaninya dipesen dulu, nanti saya beli benih. Nah, kalau Kartumi, dari Pak. dinas biasanya kan kami Kartumi, ada Kartumi. sertifikasi dulu Pak. Mereka sudah sertifikasi juga belum ya? Kayaknya itu belum, tapi saya nggak melihat legal dulu, saya Iya. lihat faktanya dulu Faktanya, itu sangat laku, menarik sekali, gede-gede Pak. Ada di YouTube, Di situ Pucama tuh ya. ya di YouTube Pucang. Kayak bawang India kalau orang Gede-gede. Sini. 1 hektar keluar itu. Iya, kemarin. bukan. Oleh. Yang merah tapi gede. Oh iya. Kalau orang-orang konsumsi di warung-warung itu ngomong Iya. bawang India. ini, impor. Impor. India. Apa namanya? Bali karet. Bali karet. Kami pakai anu biasanya. Kartumi Pak ya, Pak. Bali karet. Bali karet namanya bibitnya. Bawang Bali karet. Bawang merah Bali karet. Itu produsennya cuma di Kintamani Sehingga aja. HB berdarah dan gejolak wasir semakin besar. Hati-hati, itu tanda wasir Ah. sudah semakin ganas. Enaknya Bali karet itu Harga. harga Selamat pagi Sobat Tani Balik karet. dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezeki. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan Bali karet dengan bawang purbu. Kemudian ini ditanam di tanah berbatu seperti ini. Oke, kita langsung tanya-tanya, kita ngobrol dengan ini umumnya ada semua ya pemiliknya. yang nanti tapi tinggal kasih nomor kontak nanti. harganya beda. Harga beda ya. Harga bawang Brebes 18.000 pada iya. saat itu. Harga Bali karet 40.000. Jauhnya Pak. Per kilo. Padahal kemarin kami musim curah hujan tinggi itu 1 hektar 22,9 ton yang di Pandan Raya sama Pak Sek. Kayak bawang bombay dong. Iya, gede-gede. Bawang bombay kan besar-besar. Kena pucah madu, dulu Bali karet itu gede tapi flavornya, baunya nggak menyengat. Terus sternya nggak biru, putih-putih. Kena pucah madu, warnanya biru, berat, baunya menyengat. Yang motong itu sampai Ya sampai mengeluh. Iya, kalau nyengat tuh tandanya enak Enak. biasanya. Itu. Rata cita rasanya. Iya. Nah, nanti kalau mau studi banding kan deket tuh Iya. ke Kintamani kan, nanti diantar Pak Kadek distributor saya ke Kintamani. Kalau di cabai Pak, cabainya tuh kayak mengkilat-mengkilat itu Pak. Hmm. Kalau kena pucah madu. Semuanya. Iya. Tapi Itu beda kena di sini pupuk kimia dengan kena pucah aplikasinya madu ada itu. dekat. Oh ada warnanya ada nanti. yang apa Pak? Yang ini. Pengen visit Orientasi ke ini lapang. Lapangan. lapangan. Oh, iya. Terus Ada lagi, pertanyaan Pak? berikutnya apa Pak Kabin? Ya itu tadi dia plot mungkin bisa aja kan. Ya. Nah, setengah hektar itu macam komoditi lah. Siap, nggak ada masalah. Padi jagung, kedelai. Iya, Iya. iya. Ini nggak jadi datang ya dari sereal dia? Sereal itu Iya, nggak jadi. belum ya Pak? Udah kemarin Pak. Udah. Hari Sabtu kemarin. Udah verifikasi ke sini dari departemen untuk proyek di Bondowoso kacang ini kedelai. Oh, udah ada di bawah. Karena yang digemborkan sekarang itu kan Pak Jale itu kan. Iya. Yang dari komentar itu. Ini petani saya juga ini dia mau
nyoba juga pakai Pucamadu itu dengan kedelai. Iya. Cuman di sini kan melihat keadaan pengairannya, ada yang tak ada hujan, Ya. ada yang air kali. Kali ya. Nah, yang di Kulon Progo itu walaupun dia agak tinggi, itu dia tak ada hujan. Jadi sistem mereka di sana itu penanaman itu ada 2 tanaman kebanyakan, tanam padi Nah, ya. dengan tanam kedelai. Tumpang sari. Enggak, Enggak. enggak. Jadi dalam 1 tahun ini penanaman padi itu 2 kali, kedelai 1 kali. Iya. Nah, ini oleh karena masih ada air, mereka nanam padi lagi. Nah, yang Denport yang baru kemarin itu harusnya dia kedelai, oleh karena program mereka biasanya 2 kali padi. Nah, nanti bulan-bulan Mei itu udah mulai nggak ada hujan, air berkurang. Nah, mereka nanam kedelai. Balik, periksa dulu. Masuk ke tanah yang tersiksa, jangan. Iya. Strain mikroba fungsional di Pucamadu. Oh, yang curah Kirim ke Samas untuk cabai. Lombok. Ini liter ini Mas ya? Iya, ini tonase nih. Tonasenya ya? Per mobil. Iya, per mobil ya. Ini petani bayar juga kan? Ada yang Beli bayar, juga? ada yang enggak. Oh, enggak ya. Khusus untuk lahan Samas, Iya. perintah manajemen gratis. Di luar Samas, Di luar Samas baru bayar. ini yang curah Bapak. Untuk cabai. Pakai mobil tangki itu Pak, mupuknya. Ya. Lombok. Ini nama petaninya mana ya? Kontraktor. Kira Pulau Lombok. Kira Pulau Lombok. Bahasa Jawa. Lombok tanah amat. Iya. Kita menuju ke gudang pengemasan di Pucamadu ya. Nah, kalau sudah dicampur dan kayak gitu tarik di sini Pak. Kalau sudah keluar trikodema berarti siap di. Ciri-cirinya apa Pak? Keluar trichoderma. Ini ada jamur koloni. Ada Pak ya? Nah, Yang di atas itu bergubel. Itu trichoderma Pak ya? Oh, cuman nggak tak tulis sama iya Pak. di label nggak, karena nggak wajib. Padahal ada trichoderma yang di situ. Ada rahasia perusahaan. Iya. Ya. Tapi sampai bocorkan juga rahasianya. Iya. Stok botol yang siap kirim. Ya ini 81.000. Ya, baru sama. Per saat ini, per hari ini ya. Per hari ini. Oke. Kita masih botol mau nak piro Kong? Ini baru model baru 2 minggu.
Minggu depan kalau kami tarik dan produksi lagi, emas lagi, Sumsel jadi Positif Pak ya. Berapa Pak? 300.000. 400, pokoknya nilainya 18 miliar. Sumsel. Ratusan ribu, 300.000. Sumsel. 81 berarti jadi 76. Pak Kabit, Sumsel 18 miliar Pak Kabit. Pesan Pucah Madu. Kita ini sedikit aja sih. 8 miliar aja. Tambahin Pak Kadis anggarannya. Yang penting sedikit asal berlanjut. Iya. Kita mampu 15.000 Per per hari. Pak ya. Wadahin 15.000 botol. Kalau 88.000 berarti berapa hari disiapkan itu? Seminggu ya, aman ya. Aman. Kalau sekali Pak 15.000. 15.000 begini. Begini ya? Iya, Sistem ngadainnya borongan Pak. borongan. 15.000 sampai 20 juga. Atau kita targetnya. Semua juga. Tanya lah. Habis itu tutup lagi. Ada yang bagian emas, busi, yang ini, masang ini, ada yang Maaf ini. ada 20.000 sehari. Wah, 20.000 botol. Berharap prosesnya cepat Mas, belum pengiriman juga kan nanti. Kalau tak tidak. Iya. Gimana kita aman karena setiap pakai habis dimasukin dus, Ya. ini udah plastik di packing. Jadi kena di jalan aman. Coba dia. Langsung Jadi nggak pakai kena wrap ya. Pakai wrap ya. Tidak ada pecah apa segala ya. Enggak, aman. Alhamdulillah. Jalan lagi, saudara-saudara, kita ke stok dari Pucah Madu botol. Oke sahabat tani, kami, saya, Pak Kabit, Pak Kadis, beserta teman-teman di Pucah Madu baru melihat gudang stok dari Pucah Madu. Informasinya bahwa satu hari di sini bisa packing 20.000 botol. Bisa dihitung sendiri kalau kita pesan 100.000 liter cukup 5 hari ya, cukup 5 hari untuk packing. Baik. Di perjalanan terpanya bocor. Kedap air sudah. Ini rencana kemana nih Pak? Sudah ada yang pesan kah? Ini Belum. Minggu depan mau klik 348.000. Yang ke Sulawesi Pak ya? Bukan, Pulang. Sumatera Selatan. Sumatera Oku, Selatan. Ogan Timur, Banyuasin. Berarti Indonesia ini sudah hampir meluruh. Lebih cepat kan Ya. ke berapa? 80.000. Belum Pak, triwulan 2 Pak bro. Triwulan berapa? Di anggaran kasnya triwulan 2. Mungkin Sumsel dulu Pak. Sumsel. Ya kalian Dan- promosikan lebih cepat. Kan ngomong-ngomong kan. Skopong lah. Namanya rasa-rasa ngopong aku. Siap. Ya, ini. Ready stock. Kita cepet, kita 300.000 genjot liter. 20.000 itu mampu. Sehari. Sehari. Karena kita biasa 24 jam, pabrik gula ini 24 jam Pak Kadis. Iya. 3 shift. Jadi untuk stok pabrik tidak usah diragukan Pak Kadis. Ini ada 2 kemasan Pak ya? Sesuai permintaan mungkin Pak ya. Enggak, ini banyak yang beli dari marketplace, Lazada, Shopee. Oh, yang Iya, kecil. nah, Berapa setengah liter kan? Pak? 500. Ini paketnya ini Yang kecil ya, ibu-ibu, 500 liter ya. Lazada, Shopee, kalau 1 liter banyak kan. Iya. itu aja yang punya toko, bukan kami. Distributor itu. Nih stoknya. OTW. Oke, sahabat tani semuanya, saya beserta Pak Kadis dan Pak Kabit ditemani Pak Sigit, formulator Pucah Madu, meninjau di lapangan. Ini komoditasnya apa di sawah, seperti apa perkembangan dari padi sawah yang menggunakan Pucah Madu. Mari kita lihat testimoninya.
Jadi nggak dapat air ini hampir 1 bulan. Kelebihan air banjir itu 1 mingguan ada. Itu ya. Varietas apa nih Pak ya? Ini Sunggal. Sunggal. Iya. Varietas lama Pak. Sunggal. Iya. Enggak pakai varietas yang baru-baru Impari Nah itu atau Cirang gitu Pak petaninya Pak. Cirang itu kita ada tapi di Kulon Progo. Oh gitu. Lebih jauh lagi Pak. Mm-mm. Tadinya mau saya bawa ke Kulon Progo. Oke. Gitu. Kalau melihat sepintas ini saya enggak bisa membedakan nih antara yang kontrol dengan yang pucah madu gitu Pak. Kayak apa ini Pak? Penjelasannya Ini ini, Pak. kalau yang kontrol ini dia memakai pupuknya Mm-mm. itu takarannya petaninya itu 4,5 ember pupuk kimianya. Iya. Nah ini cuman penambahannya 1,5 ember. Jadi 3 ember mengurangi ya. Iya. Ini sudah hampir. Bedanya di situ. Mana kelihatan lebih besar kontrolnya ini? Yang ini kontrol ya? Iya, ini kontrolnya ini dia pakai 4,5. Cuman ini kemarin kebanyakan kena banjir, air sama kekurangan air malah. Cuaca Pak. Jadi ini termasuk lahan ekstrim ini. Ekstrim. Lahan ekstrim dengan pupuk yang kurang jauh masih bisa ngimbangi dengan Masih bisa kontrol ngimbangi, ya. iya, Dilihat, dengan lahan kontrol. Kalau- Harusnya ini kalau normalnya ini Iya. lebih dari ini. Iya. Nah, tinggal kita ngelihat dari kapasitas padinya nanti, Tonasenya lah. tonasenya. Maksudnya Iya, gimana lebih berat timbangannya? timbangannya. Sama penyakitnya sama aja nih kayaknya. Ya, kalau Penyakitnya terlalu hamanya. Wattnya apa nih banyak ini. Iya. Wattnya Ini memang nggak dikasih obat apa-apa ini. enggak. Enggak. ini banyak anunya nih, Gerek. gereknya. Iya. Gerek. Mau 20% ini mungkin ini. Ada mungkin Pak. Baik, makasih Pak Mas Diki ya? Teddy. Oh, Mas Teddy ya? Iya. Cuman sayang kita enggak ada petaninya yang datang Iya, ke sini, petaninya enggak apa-apa. ini. Nah, nanti lain waktu kita bisa cek lagi, kontrol lagi ke tempat yang lain.